Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bakti Lovers? Semoga senantiasa sehat-sehat dan bahagia selalu di rumah Anda masing-masing di seantero dunia. Kita bertemu lagi dalam program acara unek-unek berkualitas bersama Bakti. Baik, kita lanjutkan lagi langsung saja Bakti Lovers. Pada pertemuan kita hari ini saya ingin bahas unek-unek tentang bab CSR atau Corporate Social Responsibility atau perusahaan tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, selamat menikmati rekaman saya. Oke, Bakti Lovers, jadi CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang ya. Jadi baru bisa dinikmati hasilnya dalam jangka panjang, tidak langsung terasa manfaat dari CSR ini langsung keuntungannya naik, itu bukan ya. Jadi tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility ini adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya bisnis, perusahaan bisnis, itu adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap sosial, terhadap lingkungannya, yaitu bukan hanya stakeholder ke dalam saja, tapi juga stakeholder keluar, yaitu terhadap konsumen, terhadap karyawan, terhadap pemegang saham, terhadap komunitas, maupun lingkungan-lingkungan operasional perusahaan yang lain yang sudah dijelaskan tentang lingkungan perusahaan sebelumnya ya, di undang-undang sebelumnya. Jadi ini nanti bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang merupakan akibat dari aktivitas bisnis perusahaan, mungkin di bidang seperti di pencemaran lingkungan, mungkin seperti polusi, limbah, keamanan tenaga kerja, keamanan produk. Namun CSR ini tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan atau aktivitas pemberian uang kepada masyarakat gitu, bukan hanya itu saja bentuknya, namun juga bisa bagaimana perusahaan itu memperlakukan karyawannya maupun memperlakukan para stakeholdernya itu secara tidak diskriminatif, atau menjaga hubungan baik dengan pemasok misalnya, itu juga termasuk dalam CSR. Jadi pada perkembangan saat ini, CSR juga turut dipandang sebagai strategi bisnis yang krusial dan merupakan salah satu bentuk keunggulan bersaing gitu ya. Kenapa? Karena ya kita sadari bahwa seorang konsumen di masa saat ini tidak hanya akan membeli suatu produk saja. Konsumen tidak hanya akan membeli suatu produk saja, namun mereka juga akan menilai suatu produk dan perusahaan dari segi kontribusi perusahaan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Jadi konsumen ini akan melihat juga nama baik ataupun kredibilitas ataupun legalitas dari bisnis tersebut, dan itu juga akan mempengaruhi keuntungan dari perusahaan tersebut. Jadi sebagai pemasar, untuk kita bukan hanya bertujuan untuk memuaskan pelanggan maupun tentang profitabilitas, tentang keuntungan perusahaan saja, namun juga harus menambahkan elemen ketiga,
yaitu sebagai kesejahteraan konsumen jangka panjang. Karena jika konsumen sejahtera, stakeholder kita sejahtera, maka perusahaan juga akan berumur sejahtera, berumur panjang juga gitu. Baik, kemudian stakeholder sendiri sudah dijelaskan di lingkungan pemasaran kemarin, siapa saja yang menjadi target dari CSR ini. Ada inside stakeholder, yaitu pemegang saham, bisa manajer, dan juga karyawan. Sedangkan outside stakeholder adalah pelanggan atau customers, pemasok, suppliers, pemerintah, government, masyarakat lokal atau local communities, dan masyarakat pada umumnya atau general public. Kemudian seperti biasa kita ingin cari dulu definisi dari CSR ini. Meskipun tidak ada definisi yang pasti, yang konsensus, yang sepakat apa itu CSR, tapi ada beberapa tokoh, beberapa pihak yang mendefinisikan CSR, misalnya Clement mendefinisikan bahwa corporate social responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat secara luas. Itu definisi menurut Clement. Kemudian menurut Dougherty, bahwa tanggung jawab sosial merupakan perkembangan proses untuk mengevaluasi stakeholders dan tuntutan lingkungan, serta implementasi program-program untuk menangani isu-isu sosial. Tanggung jawab sosial berkaitan dengan kode-kode etik, sumbangan perusahaan, program-program community relation, dan tindakan mematuhi hukum. Jadi itu tadi menurut Dougherty, mengevaluasi stakeholder untuk menangani isu-isu sosial bisa berupa sumbangan, bisa berupa program hubungan komunitas, bisa berupa program untuk mematuhi hukum. Selanjutnya ada Semerhorn mendefinisikan CSR sebagai kewajiban dari suatu perusahaan untuk bertindak dalam cara-cara yang sesuai dengan kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat secara luas. Lanjut, the International Organization of Employers atau IOE mendefinisikan CSR sebagai initiatives by companies voluntarily integrating social and environmental concern in their business operation and in their interaction with the stakeholders. Jadi, atau jika di bahasa Indonesia kan berarti CSR adalah inisiatif dari perusahaan untuk secara sukarela menyatukan sosial, lingkungan sosial, dan juga lingkungan ke dalam operasi bisnis mereka dan terhadap interaksi mereka dengan para stakeholders atau pemangku kepentingan. Kemudian ada juga definisi dari The World Business Council for Sustainable Development atau WBCSD. CSR adalah komitmen perusahaan secara terus-menerus untuk bertindak secara etis dan berkontribusi bagi perkembangan ekonomi yang meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, sekaligus juga meningkatkan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Kemudian The Canada Industry juga mendefinisikan CSR meliputi beberapa program, yaitu mencakup tata kelola perusahaan dan program-program etika,
menghormati terhadap kelompok pribumi dan minoritas, kinerja perusahaan yang akuntabel dan transparan, kesehatan, keamanan maupun keselamatan dan program lingkungan, kepedulian terhadap masyarakat dan hak-hak karyawan, kontribusi sukarela karyawan terhadap masyarakat, praktek kompetisi yang adil atau fair, anti suap dan anti korupsi, kebijakan manajemen terhadap sumber daya manusia, keterlibatan dalam komunitas, dan relasi yang harmonis dengan pemasok. Jadi ini semua lebih lengkap menurut Kanada Industri. CSR program-programnya bukan hanya sumbangan, tapi tadi itu yang telah disebutkan tadi. Jadi satu lagi ada juga dari Soeharto bahwa CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk membangun sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Jadi berpikir secara holistik itu maksudnya adalah berpikir secara menyeluruh. Jadi tidak cuma melihat masalah dari satu sisi saja, tapi juga mempertimbangkan sisi-sisi lain yang mungkin terkadang kurang atau tidak disadari, itu ya maksudnya secara holistik. Jadi bisa saja dengan contohnya dengan lebih ramah lingkungan terkadang juga akan menghemat biaya gitu. Baik, jadi seperti yang dikatakan di awal bahwa CSR ini sudah dipandang sebagai salah satu strategi bisnis untuk bermanfaat untuk perusahaan juga dalam jangka panjang gitu ya, seperti yang dikatakan tadi. Jadi agar perusahaan itu dalam berpikir itu bukan hanya pikirkan tentang uang atau profit itu, jangan hanya perusahaan hanya untuk mengambil untung sebesar-besarnya dari konsumen, gitu kan salah namanya. Tapi menurut penelitian, jika konsumen itu sejahtera, maka nantinya perusahaan juga akan ikut sejahtera. Jadi perusahaan pun juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitarnya. Jadi itulah pesan dari CSR. Kemudian impact of CSR. Jadi ada beberapa penelitian bahwa CSR memang memberikan dampak yang positif terhadap perusahaan ya. Ada seperti terlihat ini cuma saya contohkan 3 saja. Penelitiannya tentang pengaruh corporate social responsibility terhadap profitabilitas perusahaan. Ini menyatakan bahwa meneliti 38 perusahaan manufaktur, data yang didapat berupa data primer yaitu berupa laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan setiap tahunnya. Dan penelitian ini menyimpulkan bahwa ternyata CSR berpengaruh positif terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Kemudian contoh penelitian yang lain lagi, ini implication of corporate social responsibility on marketing performance, a conceptual framework. Ini juga penelitian ini menyimpulkan bahwa CSR dapat berfungsi sebagai alat komunikasi pemasaran yang efektif dan mempertahankan keunggulan bersaing tersebut dalam lingkungan yang cepat berubah dan sangat kompetitif. Jadi CSR juga bisa dimanfaatkan sebagai alat komunikasi pemasaran yang efektif juga, untuk sebagai pemasaran juga efektif ternyata. Kemudian penelitian yang lain juga ada the impact of corporate social responsibility on firm performance. Ini menyimpulkan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap performa dari suatu firma. Bahkan bagi performa atau kinerja dari suatu firma bisnis pun juga bisa meningkat karena adanya program CSR ini. Jadi ada beberapa banyak manfaat dari CSR. Jadi bukan dipandang sebagai perusahaan itu menghabis-habiskan uang untuk sosial, itu bukan, tapi juga ada banyak manfaat bagi perusahaan.